kita membicarakan fixed capital. Nah, penjelasan ini hanya menyangkut poin-poinnya, bukan selengkap pada kuliah. Ya, sekali lagi ini poin-poinnya. Yang pertama, fixed capital. Fixed capital itu salah satu bagian dari investment selain working capital. Tergantung dari tingkatan perancangannya, fixed capital itu bisa estimate maupun detail, ya. Kalau estimate itu untuk tingkatan quick design maupun preliminary design. Sementara untuk detail design itu menghitungnya juga detail. Ada sekitar 11 atau 12 poin yang Anda sudah belajar di Ecotech. Tapi yang penting kalau yang diestimate, tiap-tiap nomor itu diestimate berdasarkan purchase equipment cost. Nomor 1 Anda sudah belajar, ya. Sekali lagi purchase equipment cost. Yang lain kemudian persentase terhadap purchase equipment cost sampai paling bawah, ya. Anda sudah tahu itu. Sementara kalau yang detail satu persatu dihitung independen. Yang kita bicarakan adalah yang estimate. Yang purchase equipment cost Anda sudah tahu, ini persentase dari buku yang lain selain Aries Newton sama. Purchase equipment cost Anda sudah bisa menghitung dengan indeks dan seterusnya. Yang penting pada tahun didirikannya pabrik. Hal yang penting dalam purchase equipment cost, kalau di Indonesia itu adanya tambahan delivery cost, ongkos pengiriman. Kenapa? Karena kita membeli alat umumnya dari luar negeri. Dari luar negeri kita mengirim ke Indonesia, perlu ongkos pengiriman, yaitu delivery cost. Berapa besarnya? Tidak ada textbook yang menyebutkan dengan eksplisit. Kita ambil kira-kira sampai 15% dari purchase equipment cost. Total PEC, purchase equipment cost plus delivery cost, itu namanya delivered equipment cost, sering disingkat dengan DEC, ya. DEC, ya. Dia singkat dengan DEC. Tapi sekali lagi semua persentase itu dari PEC bukan DEC, ingat. Jadi untuk menghitung berikutnya itu pakai PEC. Nah, kemudian ongkos instalasi. Ada material, ada labor, kemudian total. Ini berdasarkan pengalaman sudah diambil. Untuk industri kimia, material 11%, kemudian labor 32%, total 43%. Nah, yang mau kita bicarakan bagaimana dengan labor, ongkos buruh. Karena saat konstruksi jelas ada buruh untuk konstruksi, ada sebagian asing, sebagian Indonesia. Kita menghitung bagaimana menghitung buruh Indonesia. Kalau material sudah jelas, 11% dari PEC itu dalam misalnya dolar tetap dolar. Nah, ini penjelasannya untuk labor cost, ya. Katakanlah bagaimana juga kita membangun di Indonesia selalu perlu buruh asing. Pendekatannya sekitar 5-10%, sisanya buruh Indonesia. Loh, mengapa? Karena apa? Alat-alat itu sebagian memang beli dari luar. Contoh katakanlah kompresor. Kompresornya jelas dibuat di luar negeri, vendornya luar negeri. Waktu dipasang mereka membuat teknisi mereka. Nggak mungkin diserahkan ke teknisi Indonesia, kecuali teknisi Indonesia yang kebetulan orang Indonesia sudah di-training untuk itu. Tapi umumnya itu mereka membawa teknisi sendiri. Maka inilah buruh asing. Nah, bagaimana menghitung buruh Indonesia? Ini ketentuannya, katakanlah kita hitung dulu dengan man hour asing. Jadi rate atau kompensasi atau bayarannya buruh asing, kalau itu dalam konstruksi, ya bisa Anda lihat di internet, mungkin sekitar 20-30 dolar per jam. Istilahnya per man hour, per orang per jam.
Sementara buruh Indonesia mungkin sekitar 20.000 sampai 30.000 rupiah per jam. Anda bisa menaikkan lagi. Nah, yang tidak dipungkiri adalah kapasitas atau produktivitas. Tenaga kerja asing dibanding tenaga kerja Indonesia itu kalau asing 1 man hour diselesaikan oleh mungkin 2-3, ini pendekatan empiris saja, tapi tidak satu-satu. Ini sebagai bandingan aja, gambarannya. Anda lihat buruh asing itu besarnya segini, sementara mungkin ini saya ambil dari internet, buruh Asia segini. Dari kekuatan jelas beda. Maka kita dekati 1 banding sekian. Katakanlah 2 atau 3 silahkan. Nah, bagaimana menghitung ongkos buruh Indonesia? Ini ya, ongkos buruh asing misalnya 5% kita ambil. Katakanlah labor cost-nya yang 32% itu ekivalen dengan $1.000.000. Maka untuk ongkos buruh asing 5% dari $1.000.000 jadilah $50.000. Nah, kalau Indonesia tidak langsung yang 90% dari 1 juta, 95% dari 1 juta, maka lewat ini ekivalen. Kalau 95% itu artinya $950.000. Berapa man hour asing? Ini dihitung dulu. Man hour asing. Man hour. Jadi 950.000 dibagi, saya ambil $25 per man hour. Jadilah ini 38.000 man hour. Ini man hour asing. Ini ekivalen dengan man hour Indonesia. Per Indonesia berapa? Sambil misalnya 3. Jadi 3 kali man hour Indonesia per man hour asing. Maka 38.000 kalikan 3. Ketemulah 114.000 man hour Indonesia. Nah, rate-nya man hour Indonesia berapa? Misalnya sambil 25.000. Maka 114.000 kalikan 25.000 rupiah, ketemulah 2.850.000.000. Itu jadi installation cost $50.000 plus 2.850.000.000 rupiah. Itu caranya. Nah, terus yang lain-lain juga demikian. Installation cost piping itu dibedakan, Anda sudah tahu, di Ecotech, instrumentation, insulation. Nah, keterangan electrical auxiliaries ini bukan semua alat listrik. Kalau misalnya kita merancang pompa menggunakan motor listrik itu harganya masuk di purchase equipment cost. Sementara yang electrical auxiliaries itu ongkos untuk membuat jaringan, feeder, wiring, itu pengkabelan, ya. Kemudian ada substation istilahnya, itu cukup mahal, sekira 10-15% dari PEC. Anda tidak membayangkan bahwa harga 1 meter kabel untuk pabrik, ingat, pabrik dipasang dengan kabel ya untuk menyalurkan energi listrik, itu harus seumur pabrik, tidak setiap kali ganti. Jadi kualitas kabelnya harus baik. Itu kira-kira ya mungkin sekitar jutaan per meter, maka mahal. Kemudian building and land and yard improvement. Ini Anda harus melihat dulu luasnya di layout. Jadi saat nanti Anda mau menghitung building serta tanah, Anda harus membuat layout pabrik dulu. Dari layout Anda bisa menghitung berapa luas tanah yang diperlukan untuk pabrik. Ingat, layout itu ada skala. Jadi kita bisa menghitung luasnya. Jangan diperkirakan kasar. Tidak, Anda harus membuat layout. Kemudian harga bangunan, termasuk bangunan dari layout, Anda tahu perlu sekian, luas sekian ribu meter persegi. Per meter persegi untuk saat ini Anda bisa mengambil misalnya kasarannya
4 juta rupiah sampai 5 juta rupiah per meter persegi. Jadi Anda tinggal mengalihkan dalam rupiah, bukan dolar. Kemudian land and yard improvement juga demikian. Kita membangun pabrik umumnya di luar kota, jadi harga tanahnya murah. Tetapi plus yard improvement, jadi plus itu ongkos untuk meratakan, untuk merapikan, ya, untuk menguruk dan seterusnya. Anda terserah, kalau ini sangat luas, sangat lebar harganya per meter persegi, mungkin Anda ambil ratusan ribu sampai juta. Yang terakhir itu utilities. Utilities itu alat-alat, unit, harga unit untuk utilitas. Untuk Indonesia, apalagi nanti Anda dalam merancang di tugas BPK, Anda membuat unit, misalnya pengolah air, steam boiler, genset, generator listrik, mungkin udara tekan. Nah, itu semua Anda hitung harganya. Maka harga utilities itu kalau nanti Anda merancang, nggak perlu kaget, bisa-bisa harganya itu sebesar harga purchase equipment. Karena ini semua kita buat. Kalau mungkin air tinggal membeli, jadi tinggal jaringannya, steam membeli, listrik membeli, mungkin tidak semahal ini. Tapi ingat sekali lagi, utilities Anda harus menghitung yang real, yang Anda desain. Terus ada poin engineering and construction. Ya. Ini sering kalau saya tanyakan waktu pendaftaran, bisa menghitung karena Anda tinggal copy paste, tapi tidak tahu maksudnya. Apa yang dimaksudkan engineering and construction? Ingat, kontraktor itu membangun pabrik, membawa tenaga kerja sendiri. Lah itu buruhnya sudah dibayar, dipakai kan dibayarnya di installation cost. Tapi yang ini engineering and construction lain. Ada dua hal yang merupakan cakupan dari engineering and construction. Jadi dari detail desain itu belum bisa langsung untuk dibangun. Jadi istilahnya harus diterjemahkan dulu ke yang namanya detail engineering design. Misalnya ada PNID, di detail design mungkin belum ada. PNID, isometric drawing, layout detail, ya, layout setiap alat. Nah ini jadi pekerjaan yang sangat besar. Jadi itu ongkos sendiri, itu dari teknisnya. Belum lagi manajemen project. Anda sudah belajar di manajemen tentang critical path method. Nah, untuk mengontrol supaya pembangunan itu sesuai target dan secepatnya, perlu project management. Inilah cakupan dalam engineering and construction. Berapa persentase Anda sudah bisa melihat di buku tersebutkan, cukup besar, dari 20% sampai 30% dari PPC, physical plan cost. Itu. Nah, itu saya tidak menyebutkan lagi kontraktor fee, contingency. Nah, sekarang ada cara quick estimate untuk face capital. Ada dua cara yang perlu kita kenal. Ini cara cepat, tapi kalau untuk merancang tugas PPK, Anda tetap pakai cara tadi per poin sampai 12. Ini hanya untuk mengontrol. Tuan Lang itu sudah mengumpulkan data, punya rule of thumb ini. Jadi rumusnya itu fixed capital sama dengan ini, E itu purchase equipment cost kalikan faktor Lang. Faktor Lang itu empiris. Kemudian dibagi jadi 3. Kalau proses pabriknya itu solid saja, faktor Langnya 3,1. Solid fluid sekian, fluid 4,74. Kalau Anda menghitung persis prosentasenya itu sesuai Ares Newton, ketemulah faktor Lang seperti ini. Tapi ini yang penting, kalau di Indonesia bagaimana dengan faktor Langnya? Ingat, utilitas kita itu membuat semua, sehingga
harga alat utilitas bisa sebesar, ya tidak mesti, bisa sebesar purchase equipment. Yang kedua ada delivery cost. Jadi kecenderungannya kalau nanti Anda merancang faktor langnya Anda hitung, ingat faktor lang itu pembaginya purchase equipment cost, bukan delivered equipment cost, tapi purchase equipment cost. Berapa faktor langnya? Umumnya selalu lebih besar dari ini semua. Ya, ingat itu. Kalau Anda ketemu lebih kecil, ada sesuatu dalam hitungan Anda. Ya. Nah, yang kedua itu cara pangkat 0,7. Jadi fixed capital bisa dianalogikan dengan alat, kumpulan alat. Ingat, harga alat itu sebanding dengan kapasitas pangkat sesuatu, biasanya pangkatnya itu kurang dari 1. Ini sama untuk pabrik, sama diambil rata-rata pabrik 0,7. ini nanti kita gunakan, meskipun jenisnya pabrik lain-lain pangkatnya, tapi ini rata-rata 0,7. Nah, yang penting kemudian working capital, ya. Working capital itu ada 5 poin: raw material, in process, product, extended credit, available cash. Bagaimana memahami dengan lebih baik, menghafal dengan cepat? Ini saya tunjukkan, ya. Gambarlah pabrik seperti ini. Ini bloknya, ya. Di dalam pabrik itu ada raw material, inventory, di dalam tangki bahan baku, sementara ada bahan yang sedang diproses, in proses. Kemudian ada produk kita yang dalam tangki ataupun gudang. Kemudian ada barang produk kita yang sudah disimpan, dikirim di pasar tapi belum laku. Itu 4. Plus available cash. Nah, ini catatan saya, ya. Raw material inventory itu bagian dari working capital. Bagaimana menghitungnya? Jangan menggunakan buku, misalnya kalau Aris Newton itu sekitar 1 bulan. Aris Newton menulis karena di situ itu menggunakan rata-rata pabrik. Anda merancangnya di tugas BPK, pabriknya sudah gas. Hitunglah raw material inventory itu persis seperti yang Anda rancang. Misalnya Anda merancang, karena bahan bakunya itu saya beli dekat, saya hanya menyimpan paling 3 hari. Itu raw material inventory-nya, jangan 1 bulan. Demikian juga produk, saya hanya menyimpan produk 1 minggu. Maka itu kemudian Anda menghitungnya, ya, produk inventory itu cukup 1 minggu, bukan 1 bulan. In process, nah ini kalau idealnya in process itu kita lihat rumusnya, ya. Ini in process itu apa? Yaitu sekitar setengah total manufacturing cost plus total hold up time atau waktu tinggal bahan. Nah, kalau ideal kita harus menghitung waktu tinggal bahannya dari bahan baku masuk sampai keluar itu berapa menit atau jam. Terlalu lama. Karena in process inventory itu tidak dominan di dalam working capital, Anda pakai ini saja pendekatan. Bagaimana total hold up time? Anda ambil perkirakan kasar. Paling ordernya jam. Nggak akan sampai, kalau menit tidak. Tidak akan sampai 1 minggu. Maka Anda ambil in proses itu misalnya setengah hari, 1 hari, mungkin bahkan 6 jam. Pakailah rumus ini. Tidak masalah meskipun itu meleset. Nah, kemudian ke market. Ini sebenarnya extended credit. Apa yang dinamakan extended credit? Itu uang kita yang masih dalam bentuk barang, produk yang belum laku. Artinya kalau belum laku itu uangnya belum masuk ke kas kita. Nah, kalau ini karena tidak punya data, umumnya silakan ambil di buku 1 bulan, ya, 1 bulan harga jual. Tapi kalau Anda punya data, misalnya contoh, saya pernah dengar kalau pabrik bahan bakar itu malah yang membeli itu inden dulu bahan bakar. Pabrik misalnya memerlukan
medium fuel oil untuk bahan bakarnya. Mereka inden ke industrinya, dalam ini misalnya kilang minyak. Bayar dulu. Nah, artinya apa? Belum mengirimkan produk kilang itu, tapi sudah dibayar. Artinya apa? Extended kreditnya 0. Tapi itu memang data. Kalau Anda nggak punya data, ambil 1 bulan. Nah, bagian akhir apa? Available cash. Available cash itu uang cash yang ada di pabrik. Anda lihat, working capital itu kalau sudah jalan pabriknya, semua dalam bentuk material, raw material, in process, product, extended credit. Nah, kalau ditagih atau mau bayar gaji bagaimana? Maka harus ada available cash. Nah, itulah cara menghafal, memahami bagaimana menghitung working capital. Nah, kita lanjutkan nanti bagian lain untuk manufacturing cost.